Halo semuanya, apa kabar Sobat Belajar? Semoga sehat selalu dan yang pastinya semangat untuk belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Perkenalkan, nama saya Winda Sulistia yang hari ini akan menemani Sobat Belajar semua untuk belajar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kali ini apa sih yang akan kita bahas? Oke, jadi saya langsung bocorkan aja judulnya, yaitu amplop. Nah, kira-kira apa yang dibahas mengenai amplop ini? Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar, sesuai dengan judul yang saya sediakan yaitu amplop. Nah, kira-kira Sobat Belajar bertanya-tanya nggak sih tentang apa sih kok kita bahasa Indonesia belajarnya amplop nih gitu. Nah, Sobat Belajar tahu kan amplop itu apa, dan yang pasti sudah tidak asing lagi dengan benda ini, ya kan? Amplop itu adalah pembungkus surat ya. Jadi ketika kita ingin mengirimkan sesuatu ataupun kita bisa saja memberikan uang dibungkus dengan amplop begitu ya. Nah, kali ini kita akan melihat dulu bagaimana sih sejarah dari amplop itu sendiri. Kira-kira kapan ditemukannya amplop, siapa yang menemukan amplop. Nah, penasaran kan? Kita langsung masuk ke materinya. Nah, seperti yang kita ketahui pada umumnya, amplop ini berbentuk seperti segi empat seperti ini ya. Nah, kalau sekarang sudah berkembang, banyak tersedia berbagai corak, berbagai warna, berbagai ukuran. Nah, biasanya amplop-amplop yang biasa yang familiar kita jumpai itu bentuk awalnya seperti ini ya, ada garis-garisnya atau biasa disebut dengan airmail. Oke. Nah, bagaimana sejarahnya? Dalam sejarahnya, amplop sudah digunakan sejak 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Awalnya, amplop digunakan oleh bangsa Babilonia yang telah mengenal tulisan dan berbagai dokumen administrasi pemerintahan. Namun, pada masa itu, amplop digunakan untuk menyimpan catatan atau dokumen penting saja. Nah, oke, jadi ini fakta yang pertama. Amplop pertama terbuat dari tanah liat, bentuknya seperti ini ya, kita perbesar. Nah, ini adalah bentuk amplop yang pertama yang dikenalkan oleh bangsa Babilonia. Seperti ini, dia dari tanah liat. Nah, kalau dari tanah liat gimana? Suratnya ada di mana? Nah, ini yang Sobat Belajar lihat ini, gambar-gambar ini adalah isi pesannya. Ya. Jadi sudah berbentuk dengan amplopnya seperti itu. Nah, inilah pesan-pesannya, berbentuk gambar seperti itu. Ya, jadi karena dia terbuat dari tanah liat, yang pastinya tidak bisa kita lipat seperti amplop kertas, ya kan? Jadi hanya berbentuk seperti ini. Oke. Nah, amplop ini dikenalkan oleh bangsa Babilonia dalam buku The History of Envelopes karya Maynard H. Benjamin. Oke. Kemudian amplop kertas digunakan pada abad ke-15. Nah, karena mesin cetak itu juga ditemukan pada abad 15, kemudian tahun 1775 amplop kertas digunakan hingga tahun 1839 di Amerika dan juga Eropa. Nah, ini merupakan pertama kali amplop menggunakan bahan dasar kertas seperti ini. Nah, ini bentuknya juga belum seperti bentuk amplop yang kita ketahui sekarang ya, masih seperti satu lembar kertas yang dilipat menutupi isi kertasnya atau isi suratnya seperti ini saja gitu. Jadi tidak ada seperti pocket ataupun sakunya gitu ya. Jadi ini suratnya kita lipat, amplopnya di luar kita lipat sesuai dengan bentuk suratnya juga seperti ini. Oke. Kemudian bentuk amplop berasal dari sebuah sayembara. Nah, bentuk amplop yang sekarang sering kita temui dan bentuk amplop yang memang sekarang digunakan adalah berasal dari sebuah sayembara ternyata ya. Bentuk amplop ini dirancang oleh seorang anggota Royal Academy yaitu William Mulready, yakni dia adalah pemenang kontes pembuatan amplop yang diadakan oleh pemerintah Inggris yaitu Ratu Victoria pada masa Rowland Hill. Nah, ini ketika ada sayembara seperti surat menyurat atau sebagainya, jadi dia itu mencetuskan sebuah bentuk amplop yang berbentuk segi empat seperti ini. Kemudian dia bisa ada saku ataupun poketnya untuk menyelipkan isi suratnya ya, yang nantinya akan ditutup menggunakan stempel yang melambangkan misalnya instansi ataupun yang mengirimkan itu. Kalau dulu pada zaman kerajaan biasanya ada lilinnya seperti ini, akan dicap bagaimana logo kerajaannya misalnya ya.
Nah, kemudian seiring berjalannya perkembangan zaman, ya semakin canggihnya teknologi juga, amplop-amplop ini kan sudah berkembang menjadi banyak sekali corak, banyak sekali warna, dan kemudian banyak ukuran. Nah, jadi sekarang-sekarang ini amplop yang kita ketahui kan ada banyak ya, ada amplop kartu, seperti ini. Amplop kartu ini bisa disesuaikan dengan keperluannya atau dengan tema kegiatan, misalnya kartu ucapan Lebaran, hari-hari keagamaan, atau Natal gitu ya. Atau misalnya ucapan bayi kepada bayi yang baru lahir gitu, untuk orang tuanya mengucapkan selamat, atau anniversary dan yang sebagainya. Jadi sekarang amplop juga sudah ada tema-temanya untuk mempercantik gitu ya, mempercantik tampilannya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan amplop bisnis, ya kan, biasanya digunakan oleh perusahaan, oleh lembaga-lembaga ataupun instansi ya. Biasanya pada amplop bisnis ini akan ditemui logo ya. Kalau misalnya amplop bisnis pasti akan ada logo dari perusahaan atau lembaga atau instansinya, biasanya seperti itu ya. Jadi tidak polos gitu. Oke, kemudian ada amplop pendek atau amplop biasa yang sering kita temui ya, yang bentuknya tidak terlalu panjang tapi hanya segi 4 begitu saja. Seperti ini biasa digunakan ya, multifungsi, entah itu bisa untuk surat ataupun bisa memberikan misalnya hadiah berupa uang dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga pernah kan melihat amplop berbentuk seperti ini. Pernah nggak sobat belajar? Amplopnya panjang ya, besar. Seukurannya kira-kira seperti inilah besarnya. Segitu ya, biasanya dia ada kancingnya gitu ya, kurang lebih begitulah, saya nggak pandai gambar. Nah, biasanya kalau amplop kancing ini digunakan untuk mengirim selain dokumen penting seperti surat lamaran kerja ataupun foto dan yang sebagainya gitu ya, sebagai syarat-syarat yang akan dikirimkan kepada instansi resmi ataupun juga lembaga dan kantor atau dan lain sebagainya. Nah, karena kita tadi sudah membahas mengenai amplop ya, sejarahnya, kemudian pertama kali ditemukan oleh siapa. Jadi sobat belajar sudah bisa mendebak-debak belum sih kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini. Karena kita sudah membicarakan tentang amplop, kira-kira apa sih yang biasanya berhubungan dengan amplop? Perangko ya. Apalagi ya, jadi kita akan membahas mengenai surat. Nah, spesifiknya surat dinas ataupun surat resmi dan surat pribadi. Nah, sobat belajar sudah pernah membaca ataupun juga melihat bagaimana bentuk dari surat resmi atau surat pribadi. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Kita pertama akan membahas mengenai suratnya dulu, pengertian suratnya dulu. Menurut KBBI, surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis atau berbagai-bagai isi. Surat juga dimaknai sebagai kartu atau secari kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan. Selain sebagai sarana komunikasi, surat juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan maupun permohonan, alat bukti tertulis, alat untuk mengingat, dan bukti historis gitu ya. Selain untuk berkomunikasi, surat juga untuk sebagian lembaga ataupun instansi ya, atau perusahaan itu bisa sebagai alat bukti historis ataupun juga syarat administrasi seperti itu. Nah, kita yang pertama akan membahas mengenai apa itu surat resmi terlebih dahulu, atau yang sering dibilang surat dinas gitu ya. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Ya, jadi surat dinas ini merupakan surat resmi yang biasanya dibuat ataupun juga ditujukan untuk keperluan dinas ya. Dibuatnya oleh instansi atau lembaga-lembaga resmi untuk keperluan dinas seperti itu. Nah, kemudian apa sih fungsi dari surat resmi atau surat dinas? Yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun juga surat pengambilan keputusan. Kemudian, sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Kemudian, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian, begitu ya.
Nah, kemudian gimana sih ciri-ciri dari surat resmi ini atau surat dinas? Nah, jadi ciri-ciri yang paling kita dapat lihat gitu ya. Yang pertama itu adalah terdapat kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Apa sih itu kop? Kop itu adalah kepala surat yang biasanya ada di bagian paling atas surat ya. Biasanya ada logonya, ada keterangan alamatnya ataupun nomor teleponnya. Kemudian terdapat nomor surat dan lampiran. Kemudian ada salam pembuka atau dan juga salam penutup menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Kemudian terdapat stempel instansi atau lembaga pada surat. Nah, kira-kira kan maksudnya apa sih ini semua gitu? Gimana sih bentuknya? Oke, nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke dalam unsur surat resmi ya. Jadi, yang pertama itu ada kop surat atau kepala surat. Nah, mau tahu gimana bentuknya? Setelah ini kita akan lihat bagaimana bentuknya, tapi simak dulu yang ini. Kemudian setelah itu ada apa? Ada nomor surat. Kemudian ada tanggal surat, ada lampiran surat, ada perihal, ada alamat yang dituju. Kemudian ada salam pembuka, ada paragraf pembuka, ada isi surat, ada penutup surat, salam penutup. Lalu ada identitas pengirim yang biasanya ditandai dengan nama lengkap dan juga ada tanda tangannya. Nah, seperti apa sih Kak contohnya? Nah, ini dia contohnya. Contoh dari surat resmi atau surat dinas ya. Kita perbesar. Oke. Gini, bisa kelihatan ya sobat belajar? Nah, ini adalah surat. Nah, surat dari PT Prima Abadi ya. Oke, tadi kan unsur-unsurnya yang pertama ada apa aja? Ada yang namanya kop surat. Ya kan? Yang mana sih Kak kop surat itu? Oke. Kita perlihatkan. Nah, ini yang ada logo PT Prima Abadi dan juga ada nama PT, ada alamat dan juga ada nomor telepon atau nomor-nomor yang lain yang bisa dihubungi ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kop surat yang di atas ini. Oke, kop surat atau kepala surat. Biasanya kop surat ini, bukan biasanya, memang gitu ya. Kop surat ini merupakan identitas pengirim surat. Gitu, perusahaan mana yang mengirim. Kalau di sini ada PT Prima Abadi namanya ya, PT Prima Abadi. Di mana alamatnya? Jalan Peleburan Raya nomor 34 Kota Semarang. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga ada alamat email ya. Nah, setelah kop akan dibatasi dengan garis seperti ini, garis tebal ya, sebagai pembatas begitu. Nah, kalau dilihat lagi, sobat belajar, ada yang sudah pernah melihat belum sih bentuknya bagaimana? Ya, pasti sudah dong ya, kayak mungkin belum membaca tapi melihat bentuknya sudah. Oke, jadi di sini saya akan bertanya, kira-kira menurut sobat belajar, ada yang salah nggak di sini? Dari bentuk surat resmi ini, kira-kira apakah ada yang salah? Ya, dari penulisan nomor, hal, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas ya. Setelah ada kop, ada nomor surat. Nah, nomor surat ini tidak usah dipelajari untuk bagaimana cara menomorinya ya, tapi cukup dipahami aja kalau nomor surat ini ada sistemnya sendiri dari suatu perusahaan, lembaga ataupun instansi. Jadi ada sistem penomorannya tergantung bagaimana sistem yang digunakan di instansi tersebut. Tapi biasanya kalau misalnya dia ada undangan atau apa, akan ada misalnya perihal mengenai undangan, ataupun misalnya ada nama PT-nya seperti ini nomor suratnya nomor berapa, nah ini kode bulan, ini kode tahun ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita fokus ke dalam penulisan tanggal dulu. Kita lihat di sini ada Semarang 30 September 2018. Nah, sobat belajar, untuk penulisan tanggal seperti ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena ini kan dari yang dituliskan dari suatu PT yang dimana alamatnya sudah tertulis jelas di dalam kop suratnya, betul ya? Nah, jadi untuk penulisan kotak di dalam tanggal surat ini sebenarnya tidak diperlukan lagi karena kotanya sudah ada, alamatnya sudah ada pada kop surat. Begitu, jadi langsung saja dituliskan di mana dituliskan kapan surat itu ditulis, yaitu 30 September 2018. Jadi nama tulisan Semarangnya ataupun kotanya tidak usah
tulis lagi karena sudah ada di kop suratnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada, oke, kita perbesar lagi ya. Ada perihal atau hal, yaitu kira-kira surat undangan ini berisi apa sih gitu, yaitu ada undangan rapat perusahaan. Nah, kemudian ada alamat yang dituju. Di mana alamat yang dituju? Di sini. Ini namanya alamat yang dituju. Penulisannya seperti ini. Kalau yang dituju itu sudah tahu siapa, maka tidak perlu menggunakan kepada. Ini tidak perlu, karena yang terhormat juga itu sudah merupakan kalimat kata yang tepat untuk alamat yang dituju. Yang terhormat atau yang disingkat seperti YTH, Y-nya besar, titik, misalnya direktur ya, gitu, direktur. Seperti ini aja penulisannya, sudah benar. Yang terhormat direktur. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa ada lagi nggak sih yang salah di penulisan alamat yang dituju ini? Yang terhormat direktur PT Prima Abadi. Nah, sobat belajar harus mengingat bahwa penulisan kata di tempat ini kan menunjukkan kata tempat ya, di tempat. Maka penulisan di-nya memang harus dipisah. Tapi yang tidak tepat di sini adalah pengguna di-nya ini, huruf D-nya itu kapital. Harusnya menggunakan huruf kecil. Kenapa begitu? Karena ini masih satu kalimat dengan ini. Hanya penulisannya dipisah di bawah. Kalau ini kan karena internal sesama PT ya. Kalau misalnya kepada PT lain, bukan di tempat, tapi nama tempatnya jalan, misalnya Jalan Surabaya nomor 14, begitu ya. Jadi seperti itu ditulisnya. Oke. Nah, kemudian diawali dengan salam pembuka. Salam pembuka pada surat resmi itu apakah? Yaitu dengan hormat gitu. Baru akan ada isinya. Isinya seperti apa? Seperti ini. Dilaksanakannya pemaparan penyuluh. Ini kan tentang undangan. Kapan? Ada Senin, 1 Oktober. Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Begitu ya. Kemudian ini penutup suratnya. Nah, inilah isi. Ini salam pembuka. Misal pembuka, nah ini sehubungan dengan akan dilaksanakannya itu merupakan kalimat pembuka atau pembuka suratnya. Nah ini sampai sini isi, nah ini merupakan penutup surat. Paragraf yang bawah, demikian surat ini kami sampaikan, ya itu merupakan penutup surat. Nah kemudian setelah itu, salam penutupnya di mana? Ada di sini, hormat kami, ya. Kemudian ada nama jelasnya, Anggita Rahmawati, siapa, jabatannya apa, manajer pemasaran, baru akan ada tanda tangannya, seperti itu, sobat belajar. Jadi ini adalah contoh format dari surat resmi atau surat dinas. Oke. Nah, lanjut ke pengertian surat pribadi. Oke. Surat pribadi ini adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Surat pribadi ditulis menurut selera masing-masing penulis, tetapi tetap dalam etika dan penggunaan bahasa yang sopan. Tentu saja harus tetap diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa surat itu akan ditujukan. Nah, sudah terlihat jelas ya dari pengertiannya bahwa yang tadi surat resmi itu ya memang penggunaan bahasanya harus resmi, harus baku, begitu ya. Kemudian kalau surat pribadi ini, dia tidak terikat dengan apapun, dengan format apapun. Tidak mempunyai peraturan yang mengikat ya. Formatnya bebas, bahasanya juga bebas, mau pakai bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa gaul, bahasa percakapan sehari-hari, nggak masalah gitu. Karena surat pribadi. Nah, kemudian jenis-jenis surat pribadi itu ternyata ada dua. Yang pertama yang sifatnya kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, kepada orang tua, dan sebagainya. Kemudian ada surat pribadi. Nah, surat pribadi yang setengah resmi atau yang ada hubungannya dengan kedinasan. Contohnya apakah? Contohnya itu misalnya surat izin nggak masuk kerja, atau surat izin tidak masuk sekolah, atau surat izin cuti. Jadi yang disampaikan oleh pribadi kita, ya, oleh kita kepada suatu instansi. Karena kita misalnya tidak dapat menghadiri acara, ataupun tidak dapat masuk kerja atau masuk sekolah. Contoh simpelnya adalah misalnya sobat belajar sedang sakit, jadi hari ini nggak bisa masuk sekolah gitu. Anggap saja kita sedang
sekolah berjalan normal dengan biasa ya, tidak dalam masa pandemi. Jadi orang tua Sobat Belajar mengirimkan surat kepada sekolah. Nah, itu bersifat setengah resmi seperti itu. Tapi kalau misalnya Sobat Belajar bertukar surat dengan kerabat atau dengan teman atau dengan orang tua, maka itu jenis yang kekeluargaan gitu ya. Nah, kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri dari surat pribadi, kita bisa lihat yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Ya, tidak harus ada kop suratnya. Kemudian tidak menggunakan nomor surat. Kemudian salam pembuka ataupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Kalau yang tadi di salam pembuka surat resmi kan dengan hormat, ataupun salam penutupnya hormat kami ya. Tapi kalau untuk surat pribadi ini ya bebas. Tergantung penulisnya, misalnya hai ataupun halo atau bro, ya terserah gitu. Kemudian dalam penggunaan bahasa bebas atau tidak baku ya, sesuai keinginan dari penulis, tapi tetap aja harus santun meskipun begitu ya. Kemudian format suratnya juga bebas, jadi tidak perlu ada misalnya tanggal surat harus di sini atau isinya harus ini, enggak. Jadi yang membedakan itu, yang kalau misalnya kita ditanya apa perbedaannya surat resmi dan surat pribadi, ya kalau surat pribadi bebas, tidak ada peraturan yang mengikat, ya tidak ada kopnya, tidak ada nomornya, kemudian bahasanya juga santai seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi unsur-unsur surat resmi kan ada kop, ada nomor, ada alamat dalam atau alamat yang dituju, ya kan? Kalau di unsur surat pribadi ini ada tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian tujuan surat atau orang yang dituju, kemudian ada salam pembuka, ada isi surat, ada salam penutup, kemudian identitas pengirim suratnya. Nah, contohnya seperti ini. Yuk, kita baca. Nah, ini ada tempat dan tanggal, ya. Sini kita lihat tempat dan tanggal. Tempatnya di mana? Di Banjarnegara, 7 September 2018. Nah, kalau tadi di surat resmi kan saya bilang, kalau penulisan tanggal dan juga tanggal surat ya untuk di surat resmi tidak perlu ada lagi nama kota karena sudah ada di kop surat. Nah, tapi kalau untuk surat pribadi, karena dia tidak memiliki kop surat, maka tempatnya pun ditulis seperti ini. Banjarnegara 7 September 2018. Nah, ini apa? Ini adalah yang disebut alamat yang dituju atau orang. Alamat atau orang yang dituju, begitu ya. Alamat atau orang yang dituju. Untuk siapa di sini? Untuk Mas Jaka. Di mana sih Mas Jaka? Di Yunani. Nah, kemudian ada salam kangen. Nah, ini merupakan salam pembuka ya. Nah, karena ini surat pribadi, jadi bebas kan salam pembukanya mau apaan aja gitu. Kalau misalnya di surat resmi kan harus dengan hormat. Kalau di sini bebas, bisa salam kangen ataupun salam keagamaan, boleh-boleh saja. Nah, kemudian gimana isinya? Gimana kabarmu di Yunani, Mas? Semoga selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah kami sekeluarga di sini baik-baik saja. Hanya saja setahun belakangan ini seperti ada yang kurang tanpa kehadiran Mas Jaka di rumah. Gimana dengan pendidikanmu di sana, Mas? Mama pengen tahu perkembangannya. Aku kirim surat ini juga untuk memberi kabar sama Mas. Akhir tahun ini Mama dan Papa akan berangkat umroh. Pasti bakalan sepi banget rumahnya, cuma ada aku, Dharma, dan Bokjah. Liburan akhir tahun ini Mas bisa pulang kah? Oh iya, aku juga ingin minta pendapat Mas Jaka. Setelah lulus SMA nanti aku ingin kuliah di Jogja. Menurut Mas gimana? Aku hanya sedikit bingung. Karena kalau aku kuliah di luar kota nantinya cuma ada Mbokjah dan Dharma yang menemani Mama dan Papa. Aku tunggu balasan suratmu. Jangan lupa oleh-oleh dari Yunani pas pulang nanti. Hehehe. Adik tercantikmu. Nah ini penutupnya. Bukan hormat kami ya, tapi kan karena bebas. Jadi di sini menuliskan adik tercantikmu. Siapa? Yaitu Dinda. Nah, jadi ini salah satu contoh dari surat pribadi, begitu Sobat Belajar. Sudah terlihat bahwa bahasanya juga tidak sekaku dan tidak sebaku dari surat resmi ya. Jadi lebih fleksibel, lebih formal, lebih santai, lebih non formal dan juga santai begitu. Oke. Oke nih, kita sudah mau masuk ke latihannya. Tadi kan Sobat Belajar sudah menyimak gitu ya, apa sih perbedaan dan juga sistematika penulisan dari surat resmi dan surat pribadi. Kita langsung aja ke kuis yang pertama. Contoh salam pembuka yang paling tepat digunakan dalam surat resmi ialah A. Assalamualaikum, B. Salam sejahtera, C. Dengan hormat, atau D. Hormat kami.
Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang C, dengan hormat. Ya kan? Kalau misalnya, karena yang ditanyakan di sini adalah salam pembuka yang paling tepat untuk surat resmi. Karena surat resmi ini harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa resmi begitu ya. Maka salam pembukanya adalah dengan hormat. Kalau wassalamualaikum, salam sejahtera, itu merupakan salam keagamaan yang biasanya dituliskan di dalam surat pribadi. Nah, kenapa bukan D, hormat kami? Hormat kami itu salam penutup yang digunakan di surat resmi. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang C. Kemudian, perhatikan ilustrasi berikut ini. Maka dari itu, kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan di tempat tersebut pada hari tanggal Senin 8 Mei 2018, waktu pukul 7 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan ilustrasi di atas, tujuan surat tersebut ialah A. Undangan, B. Permohonan dana, C. Peminjaman tempat, D. Permohonan materi. Nah, kira-kira jawabannya yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Peminjaman tempat. Kenapa? Yuk kita lihat lagi. Nah, dari isinya sudah terlihat bahwa kata-kata yang kok bisa sih meminjamkan tempat, emang tahu dari mana? Nah, dari kalimat ini, kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan izin kepada kami melakukan kegiatan di tempat tersebut ya. Jadi ada kata izin ya, memberikan izin nih untuk melaksanakan kegiatan di tempat tersebut. Jadi intinya adalah meminta izin untuk menggunakan tempat itu, begitu. Nah, perhatikan unsur surat berikut ini. Kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan penulis, nama dan tanda tangan yang memperkuat surat, atau tembusan. Yang ke-12 tembusan. Yang merupakan unsur surat pribadi adalah A. 368 dan 10, B. 368 dan 11, C. 138 dan 11, D. 158 dan 10. Oke, kita lihat. Kalau di opsi yang 3 ini ya, yang 3 adalah tanggal surat. Kalau yang 1 adalah kepala surat. Oke, jadi yang ini tidak termasuk ke dalam jawaban ya, C sama D. Jadi kita lihat 3 antara A atau B, 36, 8 atau 10 dan 11. Oke, kita lihat 3 kepala surat, 6 alamat surat, isi surat, nama dan tanda tangan penulis atau nama dan tanda tangan yang memperkuat surat. Oke, jadi karena ini adalah surat pribadi, jadi jawabannya yang A. Tanggal surat, alamat surat, isi surat, dan nama dan tanda tangan penulisnya aja gitu. Oke Sobat Belajar, kita sudah berada di penghujung materi kali ini. Gimana? Mudah bukan untuk membedakan dan memahami sistematika penulisan dari surat resmi dan juga surat pribadi. Nah, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, dan juga semangat terus untuk belajar. Saya Windu Sistia pamit undur diri. Terima kasih. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.